Halo semuanya, kembali lagi di channel Arah Literasi. Di video kali ini kita bakal nge-review salah satu buku yang sangat-sangat menarik untuk dibahas karena ada perpaduan data dan analisis yang sangat menarik. Pertama, kita bisa melihat kebohongan hanya dengan melihat rekam jejak search engine dari Google. Bagaimana caranya Google bisa mengungkap data-data dan fakta-fakta tentang kebohongan-kebohongan yang diungkapkan oleh manusia? Simak videonya sampai habis dan saksikan terus substansi video review kali ini. Langsung aja kita ke review buku kali ini. Ini dia bukunya, Everybody Lies dari Seth Steven Davidowitz. Nah, buku kali ini yang dihadirkan oleh Seth, yakni seorang ekonom lulusan Harvard, dia mencari titik temu apa yang kemudian dia dapatkan dari internet, dia dapatkan dari Google lewat aplikasi Google Trend untuk mengungkapkan kebohongan-kebohongan yang hadir dan nyata dari publik. Saya beranggapan bahwa Google tidak bisa dibohongi oleh manusia. Bahkan Google bisa mencari 5 kebohongan yang paling sering dilakukan oleh manusia. Terlebih dahulu, saya berkeyakinan bahwa setiap orang itu berbohong tentang seberapa sering dia minum, seberapa sering dia pergi ke kantor, seberapa sering dia beribadah, seberapa sering dia berolahraga dan pergi ke tempat-tempat gym. Orang tuh rata-rata berbohong. Kita kan suka ngeliat tuh kayaknya di Instagram update lagi di gym, padahal kenyataannya dia sedang ada di rumahnya sendiri, sedang makan bahkan. Nah, hal ini tidak bisa dilihat oleh manusia, tetapi oleh Google hal ini bisa dilihat. Algoritma tuh lebih mengenal diri kamu daripada kamu mengenal diri sendiri. Bayangkan, kenapa kita ngelihat explore Instagram, yang pertama terbuka adalah apa yang sering kita like, apa yang sering kita lihat. Misalnya saya sendiri nih, ngefans banget dengan Cristiano Ronaldo, dan akhirnya di Instagram explore saya penuh diisi dengan video-video singkat tentang Cristiano Ronaldo. Nah, hal ini menandakan bahwa algoritma lebih mengerti daripada diri Anda sendiri. Ada 5 hal. Pertama, Google tuh tahu tentang hobi seks kalian. Kalian pernah kebayang gak sih kalau misalnya 5% dari laki-laki itu tuh penyuka sesama jenis? Dan orang-orang yang penyuka sesama jenis itu tipikalnya ada yang langsung jujur, ada yang tidak. Nah, Google itu merangkum kata-kata kunci atau query dari orang-orang atau pria-pria yang istilahnya notabene-nya adalah penyuka sesama jenis. Kalian pasti juga terkejut. Rata-rata pencarian di pornografi, di situs-situs pornografi kayak Pornhub gitu ya, itu tuh lebih identik dan lebih diinginkan pencarian tentang paksaan, seks yang istilahnya lebih menitik beratkan kepada siksaan, kayak gitu, pelecehan. Wah, itu tuh tidak bisa kita lihat, tapi Google bisa lihat. Yang kedua, Google itu tahu bahwa prasangka kalian kayak gimana sih, rasa benci kalian tuh kayak gimana sih. Jadi tahu Google itu situasi kondisi yang ada dalam pikiran kalian. Tahu nggak sih, ketika kita sedang sedih, pasti anggapan umum yang jalan di dalam otak pikiran manusia adalah kita akan mencari lelucon, entah itu di search engine kayak Google atau dimanapun itu. Namun pada faktanya pencariannya itu paling rendah ketika kita mengalami situasi kondisi yang sedang sedih kayak gitu. Aneh bukan? Nah, Google tuh mengerti dan paham tentang hal itu. Sesungguhnya manusia tuh lebih suka mencari lelucon pada saat waktu luang dan saat keadaan dalam baik-baik saja, bukan dalam keadaan yang emosinya tidak stabil atau justru sebaliknya. Nah, kayak gitu. Poin ketiga, Google itu bisa mempertemukan 2 ideologi yang berbeda. Disadari atau tidak, pertemuan 2 ideologi berbeda ini bertemu ketika saat search engine Google dipergunakan. Misalnya kita buka satu warta berita tentang keberpihakan Republik. Nah, sementara orang-orang liberal pun akan juga searching tentang berita itu. Nah, disadari atau tidak disadari, ideologi tersebut bertemu.
antara orang-orang Republik dan orang-orang liberal bertemu dalam satu warta berita, dan itu dipertemukan oleh Google gitu. Keempat, Google tuh tahu pola pikir cowok ataupun cewek kalian sendiri. Percaya nggak percaya? Pertama, Google itu lebih mengerti tentang pola pikir cowok di masa dia ketika berumur 17-24 tahun. Hal yang paling sering digunakan atau di search dalam Google adalah kata fuck. Itu pola pikir cowok. Kalau pola pikir cewek, itu yang sering banget digunakan adalah shopping, kayak gitu. Itu yang menjadi penanda kan, kalau misalnya rata-rata laki-laki itu mikirinnya hubungan intim mulu kan, dan perempuan memikirkan hubungan persoalan belanja terus kayak gitu. Nah, tentang usia 19-22 tahun tuh, dan dulu orang-orang tuh suka nongkrong aja, itu gue masuk ke drink ya, minum-minuman, terus kemudian fuck semester, kuliah pusing anjir, kayak gitu-gitu ya. Nah, sementara di usia 23-29, orang-orang tuh memikirkan saat itu adalah kerjaan, gimana caranya dia hidup, gimana caranya dia memenuhi kebutuhan perutnya, gimana caranya dia itu mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya. Pusing, bukan main ketika memang menginjak rata-rata usia di 23-29. Setelahnya itu usia rentang 30-an ke 65, orang-orang tuh lebih sering beribadah gitu kan, udah sejahtera hidupnya, udah senangnya udah, kemudian juga udah kerjanya udah, ya udah tinggal berdoa. Nah, itu pola yang kemudian dibaca loh oleh Google. Google tahu tentang Facebook, Instagram, Twittermu yang munafik. Nampaknya sulit menjadi seseorang yang istilahnya jujur di sosial media, karena sudah hukum alam kali ya, bahwa manusia hanya ingin terlihat baik di depan mata manusia lainnya. Ini pun terjadi dalam arena sosial media kayak gitu. Facebook itu tuh kayak serum digital untuk menggambarkan kepada teman, saudara, ataupun sahabat tentang baik atau buruknya kamu, kehidupan kamu. Begitu kata Seth ya. Dia melihat kesimpang siuran sebenarnya yang terjadi di dalam sosial media. Ada keyakinan bahwa kebohongan digital justru diciptakan oleh orang-orang yang mengunggah foto atau unggahan apapun ke media sosial. Tanggapan like di media sosial itu juga mengandung kebohongan. Terakhir, pengisian data profil juga bisa aja tuh sebuah kebohongan. Nah, lantas banyaknya kebohongan digital ini membuat kita sulit mencari kebenaran digital. Di mana letak kebenaran digital kayak gitu? Kata Seth, orang-orang tuh lebih jujur dalam melakukan sesuatu, beraktivitas dalam sosial media itu ketika orang menggunakan aplikasi search engine, pertama kayak Google dan segala macam. Kemudian orang bisa melihat kebenaran digitalnya, jumlah view-nya itu nggak akan bisa bohong, jumlah view. Ketiga, itu klik pada artikel tertentu atau swipe up dalam Instagram lah ya misalnya. Nah, 3 hal ini yang kemudian bisa dilihat kebenaran digitalnya. Nah, ini juga menjadi sekaligus pelajaran sih untuk kita, bagaimana kita bisa jujur kepada orang lain aja lah daripada jujur kepada Google. Karena data-data yang kemudian kita klik, kita search, itu tuh dihimpun sebenarnya oleh Google. Nah, ini juga salah satu data privacy sebenarnya kan, privacy data kayak gitu, yang kemudian perdebatannya sampai sekarang tidak pernah berakhir. Ya gitu aja mungkin review buku kali ini, semoga bermanfaat. Salam literasi dan jangan lupa subscribe. Oke, dukung terus channel ini.